Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk mengikuti perkuliahan melalui pembelajaran daring. Dan kita terus berdoa agar supaya pandemi penyebaran virus corona ini cepat teratasi sehingga kita bisa kembali ke kampus untuk melanjutkan perkuliahan secara tatap muka. Mungkin interaksi yang dilakukan itu lebih interaktif dibandingkan melalui pembelajaran daring. Akan tetapi saya kira ini hanya faktor pembiasaan saja. Ketika kita sudah biasa menggunakan sistem informasi melalui proses pembelajaran daring, itu akan terasa indah juga, akan terasa menyenangkan bagi mahasiswa. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan peran dan fungsi training and development melalui dalam manajemen staff atau dalam suatu organisasi. Jadi materi ini menjelaskan bagaimana pentingnya pengelolaan karyawan atau pegawai dalam suatu organisasi melalui proses training and development. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan pertama kita sudah membahas terkait dengan apa itu manajemen sumber daya manusia. Kemudian kita sudah membahas terkait dengan pohon teori atau memahami apa itu grand teori, dan kita juga sudah membahas terkait dengan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang kita bahas terkait dengan POAC atau POAC. Sehingga materi ini masih berkaitan dengan materi pertemuan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin kita bertanya, kenapa SDM itu penting bagi suatu lembaga atau bagi suatu organisasi? Dan bagaimana suatu lembaga atau organisasi itu menghargai atau memposisikan sumber daya yang mereka miliki dalam aktivitas lembaga atau organisasinya. Nah, kalau kita membaca beberapa literatur atau mungkin sejarah-sejarah, kita akan banyak menemukan beberapa lembaga atau bahkan suatu negara itu sangat menghargai yang namanya sumber daya manusia. Dan dia menjadikan sumber daya manusia, menjadikan masyarakatnya, menjadikan karyawannya, menjadikan pegawai itu sebagai investasi jangka panjang yang diistilahkan dengan human capital. Olehnya itu, saat ini sumber daya manusia itu bukan lagi sebagai faktor produksi semata yang hanya dipekerjakan bagaimana menghasilkan sesuatu, akan tetapi sudah ada perubahan paradigma dari faktor produksi menjadi human capital. Nah, karena dia human capital, sumber daya manusia ini sudah menjadi human capital, maka suatu lembaga atau suatu organisasi perlu yang pertama adalah memelihara SDM ini. Memelihara dalam konteks bagaimana menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki. Salah satunya menciptakan lingkungan kerja yang baik, memberikan kompensasi yang layak, dan lain sebagainya. Kemudian kedua, suatu organisasi, suatu lembaga punya kewajiban untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi daripada orang-orang atau karyawan yang dimiliki. Kenapa perlu dikembangkan? Karena dia adalah human capital.
Nah, ketika SDM ini bisa dikembangkan, bisa dibina, bisa dipelihara, kemudian bisa ditingkatkan kompetensinya, maka akan memberikan output yang besar bagi organisasi dalam bentuk keunggulan kompetitif atau daya saing organisasi. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan? Bagaimana cara untuk mengembangkan SDM? Kalau menurut Percy Swanson, yang kemudian saya jabarkan dalam buku yang saya buat, Human Capital Development, maka ada 3 cara yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah melalui proses pendidikan dalam bentuk studi lanjut. Yang kedua melalui proses pelatihan dalam bentuk mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan seminar. Dan ketiga adalah melalui proses karakter, pendidikan karakter, ya, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat religius. Kita ambil contoh Jepang. Bagaimana Jepang ini sangat menghargai, sangat memperhatikan yang namanya sumber daya manusia. Kalau kita membaca sejarah, Jepang setelah peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, banyak kalangan, banyak pakar memprediksi bahwa Jepang butuh waktu ratusan tahun untuk bisa bangkit kembali seperti semula. Tapi nyatanya tidak. Jepang bisa bangkit dalam hitungan tahun. Hanya membutuhkan beberapa tahun untuk bisa bangkit kembali. Apa yang dilakukan oleh Jepang? Nah, hal yang pertama dipertanyakan atau ditanyakan oleh Kaisar Jepang pada saat atau setelah peristiwa Hiroshima dan Nagasaki adalah berapa tenaga pendidik yang masih hidup. Ini sangat luar biasa. Dia tidak mempertanyakan berapa gedung yang masih utuh, berapa uang yang masih tersisa. Tapi dia bertanya berapa tenaga pendidik yang masih hidup. Karena Kaisar Jepang meyakini bahwa untuk membangun suatu negara membutuhkan SDM yang baik. Dan SDM yang baik ini hanya bisa dibentuk atau lahir dari proses pendidikan dan pelatihan melalui peran daripada tenaga pendidik. Nah, ini satu contoh, satu kisah kenapa manajemen sumber daya manusia itu penting. Jangankan dalam konteks organisasi, konteks negara pun demikian. Nah, saya kira itu satu contoh. Kemudian contoh yang lain dalam dunia bisnis pun ternyata ada beberapa perusahaan itu sangat memperhatikan namanya sumber daya manusia. Ya, kalau contoh perusahaan di bidang otomotif Toyota. Jadi Toyota itu sangat memperhatikan sumber daya manusianya, dalam hal ini karyawannya. Sehingga Toyota dalam menjalankan aktivitas bisnis itu membangun 2 pilar budaya. Yang pertama adalah continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus. Jadi yang namanya peningkatan kompetensi itu hal yang mutlak harus dilakukan. Kenapa? Karena mungkin perlu adanya perubahan atau alih teknologi, sehingga kita perlu belajar. Mungkin karena tuntutan tugas, kita mendapat kesempatan untuk promosi jabatan, sehingga mau tidak mau kita harus belajar. Bisa jadi juga karena regulasi yang memaksa kita. Nah, seperti saat sekarang ini, setelah sekian lamanya kita belajar. Saya mulai dari S1, bahkan dari SD, SMP, SMA, S1, akta S2 sampai S3, semua sistem pembelajaran itu tetap muka. Tiba-tiba ada regulasi, ada edaran menteri pendidikan, ada edaran rektor
yang merubah sistem tatap muka menjadi pembelajaran daring. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita laksanakan. Karena itu adalah edaran. Nah, inilah pentingnya pengembangan SDM kita lakukan karena beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Nah, saya kira ini menjadi dua contoh kenapa sumber daya manusia itu penting dalam suatu organisasi atau bahkan suatu negara. Nah, mengawali materi kita, ada satu pertanyaan sebagai pengantar. Mengapa manajemen staf itu diperlukan dalam suatu organisasi atau suatu lembaga? Jadi, manajemen staf itu diperlukan dalam suatu organisasi atau lembaga karena lembaga itu memiliki visi. Lembaga itu ingin memiliki keunggulan kompetitif, memiliki daya saing. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif? Jawabannya cukup sederhana, yaitu melalui Human Capital Development, melalui pengembangan sumber daya manusia. Nah, saya kira terkait dengan Human Capital Development, Bapak Ibu nanti bisa banyak membaca di buku saya ini. Buku saya ini terkait dengan Human Capital Development. Nah, inilah menjadi tugas Bapak Ibu untuk melakukan resensi buku untuk memahami secara keseluruhan daripada buku ini. Dan buku ini saya kira sangat penting untuk mahasiswa miliki dan pelajari karena selain berisi teori-teori, di sini juga berisi terkait dengan bagaimana contoh-contoh riset di bidang sumber daya manusia. Dan mahasiswa sekalian pasti membutuhkan beberapa contoh-contoh riset karena nanti setelah itu akan menyusun namanya tesis. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca buku ini khususnya penelitian kuantitatif, maka insya Allah akan sangat memudahkan dalam menyusun tesis. Karena buku ini dilengkapi juga contoh-contoh olah data dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu. Jadi, Human Capital Development dalam materi ini yang akan kita bahas itu dua. Yang saya istilahkan T&D, yaitu Training and Development. Training itu adalah pelatihan, development itu adalah proses pendidikan. Nah, saya kira ini Bapak Ibu gambaran singkat terkait dengan materi yang saya berikan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, siapa sih yang bisa mengikuti training and development? Atau siapa sih yang bisa dikembangkan kompetensinya dalam suatu organisasi? Semua karyawan, semua pegawai, baik itu pegawai baru maupun pegawai lama, itu punya kesempatan yang sama untuk mengikuti training and development. Akan tetapi, dalam suatu lembaga, dalam suatu organisasi, terkadang ada keterbatasan kuota, sehingga harus melalui proses seleksi. Dan juga mungkin ada persyaratan-persyaratan khusus. Ya, taruhlah contoh di bidang pendidikan. Kalau mahasiswa ingin mendapatkan beasiswa, maka salah satu syaratnya adalah harus memiliki nilai TOEFL minimal 500. Jadi semua dosen itu punya kesempatan yang sama. Akan tetapi tidak semua dosen meraih kesempatan itu. Kenapa? Karena persyaratan itu tadi, nilai TOEFL tidak terpenuhi. Nah, dalam konteks organisasi saya kira juga demikian, walaupun mungkin banyak yang beredar bahwa biasanya ikut pelatihan adalah orang-orang dekat pimpinan atau
decision maker dalam suatu organisasi. Saya kira itu sifatnya kasuistik, akan tetapi dalam konteks teori semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk mengikuti namanya training and development. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya banggakan, pertanyaan ketiga adalah apa sih persamaan dan perbedaan antara T&D, Training and Development. Jadi yang pertama persamaan, ya sama-sama baik training maupun development atau proses pendidikan itu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kompetensi daripada individu yang mengikuti kegiatan training and development tersebut. Kemudian dari sisi perbedaan, kalau pelatihan itu lebih bersifat problem solving skill, itu penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang tugas. Jadi taruhlah contoh, ada ahli teknologi yang awalnya pekerjaan itu hanya dilaksanakan, taruhlah contoh di Word, tiba-tiba harus dikerjakan di Excel, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi keuangan lain, taruh contoh di bidang keuangan yang harus digunakan, maka pegawai atau individu yang bertugas di bidang itu, agar supaya dia bisa mengoperasikan program ini, maka dia harus diberikan pelatihan, atau minimal dia harus dibimbing oleh orang-orang yang paham terkait dengan aplikasi tersebut. Ya, jadi pelatihan itu lebih pada bagaimana menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan. Jadi problem solving terkait dengan pekerjaan, agar supaya individu atau karyawan ini memiliki skill, keterampilan dalam mengaplikasikan program yang dibuat. Makanya dari sisi materi, dari sisi pelaksanaan tugas itu berbeda. Jadi kalau pelatihan itu materinya biasanya lebih spesifik pada bidang tugas atau konten pelatihan yang diberikan, kemudian jangka waktunya tidak lama, ya mungkin 1-2 minggu, paling lama bisa juga 1-2-3 hari. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, Bapak Ibu, pengembangan. Nah, pengembangan yang dimaksud di sini adalah proses pendidikan atau biasa diistilahkan dengan studi lanjut. Nah, pengembangan ini lebih pada problem solving terkait dengan pengetahuan. Ya, jadi bagaimana memecahkan masalah-masalah sosial masyarakat melalui pendekatan riset yang kita lakukan. Nah, dari sisi materi dan jangka waktu juga berbeda. Jadi kalau pelatihan tadi itu lebih bersifat jangka waktunya pendek, sedangkan pengembangan itu lebih lama. Nah, seperti apa yang Bapak Ibu laksanakan sekarang ini adalah bagian dari proses development dalam bentuk studi lanjut atau kuliah, sehingga untuk meraih gelar MM itu butuh waktu kurang lebih 2 tahun lamanya. Kemudian dari sisi materi yang disajikan juga itu lebih bersifat umum kalau development dibandingkan dengan pelatihan. Makanya Bapak Ibu di semester 1-2 ini kita berikan materi-materi kuliah yang masih bersifat umum, tapi di saat semester 3 itu setelah pengkonsentrasian, maka materi-materi yang diberikan juga itu akan lebih bersifat khusus. Kalau contoh yang pilih keuangan, ya nanti semua yang dipelajari itu terkait dengan keuangan. Yang pilih pemasaran, semua yang dipelajari terkait dengan pemasaran. Nah, saya kira ini gambaran singkat apa perbedaan antara training and development. Akan tetapi sekali lagi nanti Bapak Ibu akan banyak dibahas di dalam buku ini. Ya, dalam buku ini akan membahas bagaimana perencanaan pelatihan, kemudian bagaimana proses pelatihan, bagaimana evaluasi,
pelatihan dilakukan, bagaimana jenis-jenis pelatihan dan seterusnya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya di sini di slide yang ada mungkin Bapak Ibu bisa baca beberapa batasan terkait dengan training and development, tapi intinya itu tadi yang dua yang saya jelaskan, bahwa pelatihan itu lebih bersifat problem solving terkait dengan pekerjaan atau bidang tugas, sedangkan pengembangan itu lebih berorientasi pada problem solving di bidang pengetahuan yang bersifat umum. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tadi kita membahas tentang kompetensi, ya. Jadi sekali lagi bahwa kompetensi itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu. Jadi menurut Spencer, kompetensi itu adalah kemampuan dimiliki oleh individu, baik yang bersifat knowledge maupun yang bersifat skill, yang bisa ditunjukkan dari perilaku individu tersebut. Nah, istilah kompetensi dalam buku saya, Human Capital Development, itu saya kembangkan menjadi intellectual capital. Jadi kalau kompetensi itu hanya terbatas pada dua hal, pendidikan dan pelatihan, maka berdasarkan riset yang saya lakukan, ternyata ketika kompetensi itu kita pahami sebagai intellectual capital, maka dia bukan hanya pada konteks pendidikan dan pelatihan, tapi kompetensi seseorang juga itu bisa dilihat dari aspek pengalaman kerja. Ya. Jadi mungkin dia pendidikannya hanya sarjana S1, mungkin dia mengikuti pelatihan, jarang dia mengikuti pelatihan, tapi dia memiliki pengalaman kerja di bidang itu yang cukup lama, sehingga dia bisa menguasai pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, kemudian yang keempat, jadi dalam dimensi intellectual capital terkait dengan kompetensi itu yang saya sebutkan itu ada 4 tingkat pendidikan. Jadi kompetensi seorang itu bisa diukur dari yang pertama adalah tingkat pendidikannya, pengalaman dalam mengikuti pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan leadership. Ya, jadi kemampuan leadership. Kemudian dari 4 ini saya petakan menjadi 2, bahwa kompetensi itu terbagi 2. Ada namanya hard kompetensi, ada namanya soft kompetensi. Nah, hard kompetensi ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan formal, sedangkan soft kompetensi ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan non formal. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang saya jelaskan terkait dengan apa itu kompetensi. Kemudian berkaitan dengan teori-teori kompetensi, ada beberapa teori yang bisa dijadikan sebagai rujukan, seperti teori medan dari Kurt Lewin, yang mengatakan bahwa kompetensi itu bisa diperoleh melalui pembelajaran andragogi. Ya, seperti saya contohkan tadi, bengkel. Kalau kita melakukan survei, khususnya di Kota Makassar, mungkin 85% bengkel-bengkel di pinggir jalan itu dia dia bisa mengerjakan mesin, memperbaiki motor, kendaraan yang lain, itu hanya melalui proses pembelajaran andragogi. Artinya dia melihat lingkungannya, dia melihat temannya, dia melihat mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang lain, akhirnya dia terbiasa. Nah, saya kira ini, jadi dia bisa memperoleh kompetensi itu dengan melihat lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya teori konvergensi. Jadi seseorang itu bisa memiliki kompetensi selain faktor genetis, pembawaan, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
Ya. Jadi dia memang berada dalam lingkup keluarga yang berpendidikan, sehingga proses pendidikan itu memang diawali dalam lingkup keluarga. Kemudian dia belajar dengan lingkungan sekitarnya. Nah, lingkungan sekitarnya itu bisa mungkin memanfaatkan proses pendidikan dan memanfaatkan proses pelatihan, sehingga dia memiliki yang namanya kompetensi. Kemudian ada teori sistem. Ya, dan teori sistem ini kan pada intinya ada 3 hal. Pertama adalah input, proses, output. Nah, teori sistem ini menggabungkan antara pembelajaran andragogi dengan pembelajaran pedagogi, bahwa kompetensi itu bisa dimiliki melalui proses pendidikan formal dan melalui proses pendidikan non formal. Nah, intinya bahwa Bapak Ibu, namanya pengembangan pengetahuan itu tidak mesti melalui jalur bangku kuliah, melalui jalur pendidikan. Tidak mesti hanya melalui jalur pelatihan. Tapi kompetensi itu bisa diperoleh melalui proses pembelajaran andragogi. Nah, sekarang dengan era digital ini, segala sesuatu bisa kita dapatkan di Google. Nah, sehingga disinilah dibutuhkan kemandirian bagi mahasiswa untuk belajar sendiri. Boleh jadi mungkin ada orang itu tidak pernah mengikuti proses perkuliahan, tapi dia bisa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan materi-materi perkuliahan. Di mana dia dapat? Ya, di Google. Ya, kalau dulu sulit, karena ilmu itu ada di buku, ilmu itu ada di dosen. Nah, sekarang ilmu itu ada di Google. Dosen sekarang posisinya adalah fasilitator. Nah, saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian pada hari ini kita akan ada latihan. Jadi kita coba juga bagaimana kita menggunakan sistem informasi ini untuk melakukan penilaian-penilaian terkait dengan pemahaman mahasiswa. Jadi tugas Bapak Ibu, di sini ada satu perusahaan, yaitu PT Telkom, yang menerapkan manajemen staff. Nanti Bapak Ibu bisa lihat deskripsinya di menu tugas. Nanti silahkan dibaca di situ. Kemudian tugas Bapak Ibu adalah melakukan analisis atau menganalisa kasus berdasarkan deskripsi yang ada di menu tugas. Nah, setelah itu dibaca. Setelah dibaca di deskripsi tugas, kemudian Bapak Ibu analisa, kemudian dijawab. Nah, nanti jawaban ini di-upload di menu tugas paling lambat pada hari Sabtu yang akan datang. Dan insyaallah mulai hari Sabtu yang akan datang, kita sudah mulai presentasi kelompok. Dan saya ingatkan kembali bahwa presentasi kelompok ini dalam bentuk video. Ya, dalam bentuk video. Kalaupun belum bisa diunggah di YouTube, tidak ada masalah, cukup rekaman saja. Setiap kelompok ada 2 orang, sehingga 2 orang ini harus muncul menjelaskan PPT di video itu. Kemudian selanjutnya, apa yang dikerjakan oleh kelompok lain? Yang dikerjakan kelompok lain adalah menyimak video yang diputar, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan atau mungkin memberikan kritikan dan masukan terkait dengan PPT dan penjelasan daripada kelompok yang disimak videonya. Kemudian tanggapan itu nanti di-upload juga di menu tugas, atau bisa mungkin nanti di-upload melalui menu chat
untuk setiap individu. Jadi tanggapan ini bukan lagi per kelompok tapi per individu menanggapi atau mengkritisi atau memberi masukan terkait dengan video yang diputar pada waktu itu. Dan saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kita ketemu pada pertemuan akan datang. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terbebas dari penyakit atau penyebaran virus corona ini, dan mudah-mudahan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak membuahkan hasil sehingga penyebaran virus corona ini bisa cepat teratasi dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti semula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.